Salam sejahtera, perkenalkan saya Eka Delima Semarmata dengan NIM D1B0139, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman dan berwawasan lingkungan. Mata kuliah Pertanian Berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI dan Bapak Endi Efran SP MSI. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Kita tahu, tanah yang subur, lingkungan yang bersih, dan bebas dari polusi adalah idaman bagi semua orang di Indonesia. Begitu juga dengan petani yang biasa menanam berbagai tanaman hayati di seluruh Indonesia. Mereka semua mendambakan tanah yang diolah dengan ditanami berbagai tanaman dan bisa memberikan manfaat. Tahun ini adalah masalah gizi buruk. Itu jadi masalah jika terjadi pada satu generasi. Untuk itu, kita wajib untuk menyediakan bahan pangan yang bergizi. Salah satunya melalui pengolahan tanah yang ramah lingkungan yang bebas dari bahan pestisida. Selain itu, tanah yang diolah juga harus sehat dan tidak tercemar. Pola pikir dari petani tentang penilaian terhadap pupuk yang aman untuk dipakai juga sangat penting untuk dimiliki. Jangan sampai demi menekan biaya produksi, pupuk dipilih yang asal dan tidak aman untuk kesehatan. Jika selama ini petani sangat bergantung pada pupuk jenis urea, tidak ada alasan untuk tetap bertahan dengan pupuk tersebut. Itu mencemari air tanah dan menyebabkan oksigen berkurang juga. Pestisida itu berdampak negatif untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan pestisida untuk mengendalikan hama, tapi penggunaannya sudah melebihi takaran dan menyebabkan resistensi. Kita berharap para petani beralih ke pupuk organik. Dengan penggunaan pupuk organik, maka keberlangsungan kesuburan lahan pertanian di masa depan dapat terjaga dengan baik. Pupuk organik yang terbuat dari bahan alami, misalnya sisa-sisa tumbuhan dan kotoran hewan, sangat bermanfaat bagi tanah dan mampu meningkatkan kesuburannya tanpa menyebabkan pencemaran. Penggunaan pupuk organik mampu menekan biaya produksi, pembuatan produk pangan lebih bergizi dan tidak mencemari lingkungan, serta tetap menjaga kesehatan serta kesuburan tanah. Jika itu dilakukan, maka di masa mendatang kestabilan produksi pangan nasional bisa diwujudkan. Ketahanan pangan suatu bangsa dapat dicapai apabila petaninya memperoleh hak atas air dan hak bagi mereka untuk memperoleh akses pada bibit yang murah. Yang disebut terakhir ini hanya dapat dicapai apabila pemerintah memberikan kembali kepada petani hak mereka untuk memproduksi bibit bagi kepentingan komunitas pertanian mereka. Kunci utama keberhasilan pengembangan komoditi pertanian adalah tersedianya bibit atau benih tanaman yang berkualitas, karena dari bibit atau benih yang bermutu akan mampu menghasilkan produktivitas tinggi dan berkualitas baik. Oleh karenanya, pemilihan bibit atau benih berkualitas dan bersertifikat adalah syarat mutlak dalam mengembangkan usaha tani. Tanaman yang bagus berasal dari bibit atau benih yang baik, tentu dengan syarat dirawat dan dipelihara dengan baik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman dan berwawasan lingkungan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah informasinya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.